Bapak, Ibu, para senior yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya di acara Bina Iman Lansia. Gereja Katolik pada tanggal 6 Juni merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Maka saya mengajak para senior untuk menyegarkan ingatan kita tentang Ekaristi. Sebelumnya marilah kita awali dulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan ini. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah, dan Engkau yang kami muliakan. Semoga katekes pada hari ini menyegarkan ingatan kami untuk senantiasa bersatu denganmu. Dan semoga kehadiranmu saat ini sungguh memberikan kepada kami kekuatan dan kerinduan akan Ekaristi. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para senior yang terkasih, Ekaristi kita sebut juga dengan Misa Kudus, Perjamuan Kudus, Kurban Syukur, Kurban Tubuh dan Darah Kristus. Misteri iman akan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tetapi di dalam perayaan Ekaristi kita juga menyaksikan pemecahan roti dan mengalami komuni kudus. Lalu apakah yang disebut dengan sakramen Ekaristi itu? Sakramen Ekaristi adalah sakramen cinta kasih, lambang kesatuan, perjamuan Paskah, di mana di dalamnya Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan. Kurban yang berupa tubuh dan darah Kristus yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib. Ia membuktikan kasihnya yang terbesar dengan menyerahkan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya. Kita bisa baca di Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Lalu siapakah yang menetapkan Ekaristi? Yang menetapkan Ekaristi adalah Yesus sendiri untuk mengabadikan kurban salib sampai pada kemuliaan. Injil Lukas bab 22 ayat 19 berbunyi demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak, Ibu senior yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan bersama percakapan dari Pak Sutri, Pak Rudi, dan Ibu Evi. Pak, apa sudah dengar info dari grup lingkungan bahwa kita bisa misa lagi di gereja? Ya, sudah dengar. Ada misa khusus lansia, tapi katanya harus sudah vaksin. Dan ada surat persetujuan dari anak. Lah itu gampang, kita bisa minta tolong anak kita. Mama sudah rindu banget ikut Ekaristi di gereja. Biasanya kan Mama tugas lektor ya, sudah setahun lebih tidak bisa tugas. Ya, Papa lihat ini, Mama rajin ikut Ekaristi. Papa juga rindu sih terima penghuni langsung di gereja. Ikut perayaan Ekaristi itu bikin hatiku tenang dan bisa bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Betul Pak,
Ekaristi itu artinya mengucap syukur. Sebenarnya tidak hanya bersyukur atas rahmat Tuhan, tapi dalam Ekaristi kita juga mau mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Begitu ya, Ma. Benar nggak sih pendapat Papa kalau sakramen Maha Kudus yang kita terima itu bikin kita tetap sehat dan kuat? Kalau lama tidak terima komuni, kayaknya ada yang kurang dalam hidup Papa. Betul, sakramen Maha Kudus yang kita santap itu menjadi sumber rahmat dan kekuatan untuk menjalani hidup, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita yang hampir selalu hidup berdua ini sebetulnya tinggal bersama Tuhan Yesus yang bersatu dengan kita dalam Ekaristi yang kita sambut itu. Amin. Boleh tanya lagi, Ma? Jadi yang kita sambut itu sebetulnya simbol dari tubuh Kristus saja? Atau benar-benar tubuh Kristus? Pada saat imam selesai mengucapkan doa konsekrasi, inilah tubuhku dan inilah darahku. Tuhan secara ajaib mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Jadi yang nampak hanyalah rupa roti dan anggur. Tetapi substansi roti dan anggur sudah lenyap, digantikan dengan kehadiran Yesus. Lalu, kenapa kita saat komuni hanya terima roti saja, tanpa anggur yang adalah darah Tuhan Yesus? Kristus yang kita rayakan dalam Ekaristi adalah Kristus yang telah bangkit dan telah mengatasi maut, bukan yang masih manusia yang terpisah tubuh dan darahnya, seperti waktu menderita di salib. Maka pemberian komuni dalam bentuk satu rupa hosti saja telah mengandung keseluruhan Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Oh, oke. Terima kasih ya, Ma. Kamu sudah sharing pengetahuan pada Papa. Memang, Mama gak ada duanya. Dengan senang hati, kita kan teman seperjalanan iman. Jadi kita harus saling menjaga iman kita. Ayo, sekarang kita buruan panggil anak kita supaya buatin surat persetujuan. Nana? Ya, Ma. Mama dan Papa mau ikut misa lansia. Tolong buatin surat dan daftarin ke Kaling ya. Oke, siap. Wah, kalian memang orang tua panutan imanku. Terima kasih. Halo, selamat siang. Ya, saya mau mendaftarkan mama papa saya untuk bisa misa di gereja. Bagaimana ya caranya ya? Iya, coba saya catat dulu ya. Ya, mama papa sudah ada sertifikat vaksin yang pertama dan kedua. Lalu kemudian, harus dalam kondisi sehat seperti apa ya? Tidak batuk, oke, tidak pilek, tidak demam. Ya. Mama papa sudah berumur di atas 60 tahun, Pak. Ya, dan bisa beraktivitas sendiri. Betul, dan tidak perlu ada pendamping jika ke gereja. Ya, nama papa dan mama sudah masuk di Biduk. Begitu saja? Harus melapor ke ketua lingkungan. Ya, baik. Dan juga bisa minta izin untuk ke Gua Maria untuk berdoa. Ya, baik. Terima kasih. Wah, jadi semua persyaratan itu sudah harus saya siapkan. Kemudian setelah itu harus saya laporkan ke ketua lingkungan. Nah, setelah semuanya selesai, Mama dan Papa sudah ada persyaratan yang lengkap dan juga dikirim kembali ke ketua lingkungan. Setelah syarat-syarat dipenuhi, lalu tunggu QR code dari Kaling. Wah, setelah itu Mama Papa bisa ikut misa deh lansia untuk hari Sabtu jam 5 sore. Yeay! Halo, Papi. Ikut misa online ya. Iya. Udah waktunya ya. Yuk.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut sakramen Maha Kudus ini. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Mari kita selalu bersemangat mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh iman, bukan karena kewajiban, bukan karena sekedar rutinitas, tetapi haruslah menjadi kerinduan dan sebuah kebutuhan. Dengan menyambut komuni kudus, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, menjadi sumber kekuatan dan daya penyembuh ilahi. Tinggal bersama Yesus, mendapatkan rahmat pengudusan, sehingga kita menjadi pribadi ekaristis yang mau berbagi kebaikan. Puji Tuhan, kita para lansia sudah diperkenankan mengikuti misa offline atau tatap muka di gereja Santo Ambrosius ini. Mari kita pergunakan kesempatan baik ini. Bagi oma opa yang tidak bisa ikut misa di gereja, silahkan tetap mengikuti misa online di rumah. Tapi jangan lupa ya, minta tolong anak, cucu, atau pengurus lingkungan untuk membawakan sakramen Maha Kudus. Para senior, mari kita ajak keluarga kita mengikuti dan menghidupi Ekaristi, agar kita dapat menjadi pribadi yang ekaristis, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkata sendiri, "Akulah santapan surgawi." Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan hari ini, renungan dan daya ingat, menyegarkan rohani kami untuk mengenang Ekaristi yang Engkau tetapkan sendiri. Semoga kami semakin rindu, semoga kami semakin menikmati hidup bersatu dengan Engkau. Jadilah Engkau kekuatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di bulan depan. Ekaristi, sakramen Maha Kudus, warna roti, namun Tuhan Yesus. O santapan, rezeki para iman, mengherankan Maha cinta Tuhan. Para suci dan para malaikat menghaturkan bakti penuh hormat. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. O jiwaku, tunjukkan nyanyianmu, tanda girang menyambut Tuhanmu. Malaikat menyanyikan lagunya, oh turutlah memuji bersama. Terima kasih bagi Sang Kristus Tuhan, kawan hidup, sumber kenikmatan. Setiap hari satukanlah jiwamu dengan Yesus, kawan dan Tuhanmu. Setiap hari satu